putusan Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan Prabowo Gibran menang, namun menyisakan dissenting opinion 3 hakim dari 8, jadi 5 yang sama, 3 yang berbeda. Mereka memutuskan pemilu ulang di beberapa daerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mengurangi substansi demokrasi atau ya ini hanya mengkayakan khasanah pemilu di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan kini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat kepada Pak Prabowo sama Mas Gibran yang telah memenangkan pada kontestasi Pilpres 2024 di Indonesia. Memang berbeda dengan proses PHPU sebelumnya 2019, 2014 ataupun sebelumnya. Kata bahasa Prof. Mahfud MD, ini pertama kali ada dissenting opinion dalam proses pilpres yang ada di Indonesia. Sebelumnya biasanya selalu keputusan bersama, tetapi ini ada 3 hakim yang dissenting opinion. Pertanyaan tadi, apakah akan mengurangi substansi demokrasi atau ini adalah ya biasa dalam demokrasi, ada yang berbeda, ada yang sama. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya apa arti dissenting opinion pasca putusan final dan mengikat ini? Ini bukan berarti apa-apa, tetapi hanya membahas saja. Pertama kita lihat di Detik, 3 hakim MK dissenting opinion putusan sengketa Pilpres. Kemudian di CNN Indonesia, profil 3 hakim MK dissenting opinion, gugatan Amin dan Ganjar Mahfud, yang beliau bertiga menolak. Kemudian yang ketiga adalah di CNN Indonesia yang bahasanya Yusril, 3 dissenting opinion tak ungkit diskualifikasi Prabowo Gibran tetapi hanya pemilu ulang. Kemudian yang terakhir, MK tolak permohonan Anies Mohaimin, 3 dissenting opinion. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik dan kemudian kita tambahkan yang lain. 3 hakim MK dissenting opinion putusan sengketa Pilpres. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilu presiden 2024 yang diajukan oleh Mas Anies Mohaimin, Pak Ganjar sama Prof. Mahfud. Karena putusan MK itu adalah final dan mengikat. Putusan MK bersifat final dan mengikat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang MK. Jadi sudah selesai. Ada 3 hakim yang mengatakan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Seperti apa dissenting opinionnya? Pertama, Saldi Isra yang membacakan dissenting opinion. Saldi mengatakan terjadi ketidaknetralan sebagian PC kepala daerah yang menyebabkan pemilu berlangsung tidak jujur dan adil. Saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PC kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas, kata Saldi. Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum. Saldi menilai dari tim Amin soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan menurut hukum. Karena itu, kata Saldi, seharusnya MK memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pembatasan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat adalah beralasan menurut hukum. Jadi
Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggara pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Sementara Eni Nur Syahbani juga membacakan dissenting opinion. Eni mengatakan pemberian bansos oleh Presiden menjelang pemilu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, meskipun secara normatif Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi Presiden memberikan bansos. Namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Ini juga mengatakan permohonan diajukan Tim Amin ini dan Ganjar Mahfud beralasan untuk sebagian untuk menilai ada pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos terjadi di beberapa daerah. Intinya juga pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah. Kemudian Arief Hidayat juga mengatakan dissenting opinion terkait yang diajukan oleh dua pasangan calon 01 dan 03, menyatakan batal keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu. Kemudian perlu ada pemungutan ulang di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Itu yang. Tapi kemudian MK tolak gugatan Anies, M juga tolak gugatan Ganjar karena semuanya, maksudnya yang 5 menerimanya. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di proses sidang Mahkamah Konstitusi 22 April yang ditunggu oleh semua pihak dan semuanya melihat secara langsung bahwa putusan ini serius untuk memutuskan masa depan negeri. Kalian boleh pro dan kontra, tapi ini putusan MK adalah final dan mengikat. Kemudian apa arti dari dissenting opinion tersebut? Menurut analisis saya, pertama, bahwa si dissenting opinion itu adalah perbedaan cara pandang, pendapat terkait dengan sebuah peristiwa pemilu kemarin, dan para hakim MK 3 orang, Prof. Saldi, Bu Eni, sama Prof. Arief, itu melihat ini ada hal yang tidak beres, maka perlu ada dissenting opinion. 5 hakim, jadi sebetulnya hakim MK itu ada 9. 1, Bapak Ahmad Usman tidak boleh ikut karena bla 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 bla, intinya supaya jauh dari yang tidak diinginkan. Kemudian tinggal 8, ada 3 yang dissenting opinion, yang 5 kemudian yang 5. Saat yang 4 maka sama 4 itu seru, tetapi pada kesempatannya 5 sama 3. Tapi sebetulnya pada proses ini apakah memang angka-angka yang kemudian ditunjukkan 5 melawan 3, apakah seperti itu? Tapi bahwa dalam proses hukum memang ya yang mayoritas 5, kemudian yang menolak permohonan pemohon, dan kemudian 3 dissenting opinion. Dissenting itu bukan berarti langsung menerima permohonan pemohon, tetapi adalah menerima untuk pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Dalam bahasa Prof. Arief di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Barat. Itu adalah daerah-daerah yang dalam bahasanya Prof. Arief untuk diulang. Sumatera Utara, bukan Sumatera Barat, Sumatera Utara untuk diulang. Tapi bahwa ini adalah proses yang demokratis, terbuka, semua bisa melihat
pendapat para hakim konstitusi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kalau menurut saya, pada analisa pertama ini adalah sebuah pendidikan politik yang sangat menarik. Berbeda itu tidak ada masalah. Tetapi bahwa ketika ada sebuah keputusan dan mayoritas mengatakan itu tidak masalah, kemudian itu yang diterima. Meskipun mungkin orang mengatakan secara substansi memang seharusnya berbeda, seharusnya tidak begitu. Tetapi ini kan sekali lagi, ketika substansi tidak selesai perbincangannya, maka kemudian kuantitatif yang ditampilkan. Maka 5 mengalahkan yang 3, bahasanya begitu. Tapi meskipun dalam proses ini tidak begitu, dan seakan-akan 3 tidak mempunyai arti kan begitu. Tapi di sini adalah putusan MK adalah final dan mengikat. Kemudian yang kedua analisanya, bahwa dalam bahasa Prof. Mahfud MD, ini adalah sebuah putusan Hakim MK pertama kali di Pilpres yang ada dissenting opinion-nya. Selama ini belum pernah ada dissenting opinion. Berbicara Pilpres, kalau pemilu legislatif atau pilkada ada, tetapi ini adalah pertama kali. Maka di sini menunjukkan bahwa kehebatan para hakim untuk mengambil sebuah keputusan, mereka adalah para wakil Tuhan di bumi, keputusannya adalah untuk masa depan itu adalah menjadi edukasi bagi kita bersama. Dan tidak cukup hanya substantif, kuantitatif pun itu penting dalam proses pemilu, politik, dan hukum. Memang pada kesempatan ini juga kalau kita ngomong teman-teman visipol, mana teman-teman visipol yang kemudian diselesaikan oleh teman-teman hukum, bukan begitu sebetulnya. Di sini ada teman visipol dan teman hukum, fakultas hukum itu kemudian mempunyai sumbangsih yang besar. Dihubungkan dengan bahasanya Prof. Mahfud MD, pertama kali dissenting opinion, maka ada sebuah perintah. Persiapan 2029 kali ini adalah sebuah pendidikan yang luar biasa. Semoga tidak terjadi kembali menjadi pihak yang seperti ini atau malah lebih parah. Karena pasti dinamika yang ada di negeri itu akan selalu berkembang. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kalah? Jelas tidak. Final dan mengikat putusan hakim di MK. Dan ini ada sebuah pendidikan politik yang luar biasa. Sehingga tidak salah dan wajib semuanya mengatakan selamat kepada Pak Prabowo sama Mas Gibran yang telah memenangkan. Catatan-catatan dan dissenting opinion tadi adalah sebuah catatan demokrasi bagi kita bersama. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada kesalahan atau catatan yang tidak ada. Tapi itu adalah sebuah catatan dalam proses bangunan demokrasi kita. Supaya nanti ada sebuah perbaikan dalam proses demokrasi membangun negeri ini. Tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Itulah kita bisa menikmati suasana proses di Mahkamah Konstitusi. Di luar juga terjadi demonstrasi yang luar biasa, pro dan kontra, dan di situ memang mereka cukup mendapatkan informasi dalam terkait dengan perkembangan yang ada. Terkait dengan demonstrasi ini sampai kapan selesai, menurut saya teman-teman aparat keamanan tidak harus subversif terhadap mereka, tidak harus antipatik terhadap mereka, biarkan mereka menyuarakan. Dan yang lebih penting, bagaimana apa yang menjadi keputusan di sidang MK itu kemudian mereka bisa memahaminya. Mungkin sulit untuk menerimanya, tetapi bahwa dalam proses bernegara itu ada sebuah regulasi yang dalam bahasanya keputusan hakim MK adalah final dan mengikat. Ini perlu menjadi catatan bersama, dan nanti 5 tahun lagi pasti sih, mungkin ada hal yang semisal PHPU di MK, dan itu pada kesempatan ini menjadi pendidikan selanjutnya. Semoga ini bisa menyelesaikan konflik yang ada di negeri
dissenting opinion bukan berarti tidak ada. Itu ada catatan dari 3 hakim MK, dan itu menjadi hasanah kita untuk membangun negeri. Sehingga tidak ada yang sombong meskipun menang, tidak ada yang merasa rendah meskipun kalah. Semuanya hebat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 hebat semua untuk kepentingan negeri ini. Kita berterima kasih telah bersedia berkontestasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.